Nah, anak-anakku sekalian, ini sekarang kita membahas materi yaitu materi kelas 11. Alhamdulillah, ini anak pondok yang lain mana kok? Padahal jadwal kan sudah dibagikan, ya. Tolong usahakan tepat waktu, karena untuk pembelajaran Zoom itu waktunya dibatasi. Hanya 30 menit. Jadi kalau kalian terlambat, karena kalian di pondok tidak membawa HP, berarti kalian bisa ketinggalan materinya. Jadi usahakan tepat waktu semuanya ya, tolong tepat waktu karena waktunya terbatas. Jadi kita ngomong ini pun paling tidak sudah memerlukan waktu 10 menit. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, perhatikan. Ini kita bicara bab 1 yaitu mengenai materi pendapatan nasional. Nah, ini saya akan jelaskan. Kalian mendengarkan saja karena nanti ada buku panduan yang akan kalian miliki yaitu berupa LKS. Ini mohon maaf karena LKS-nya belum datang. Saya akan menjelaskan yaitu secara garis besar saja karena nanti untuk materi kalian bisa mempelajari. Yang pertama adalah hakikat dari pendapatan nasional. Ini nanti yang pertama ada pengertian apa pendapatan nasional itu, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga adalah faktor yang memengaruhi pendapatan nasional, yang keempat komponen pendapatan nasional, 5 yaitu metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas sekarang. Itu yang pertama adalah pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara. Nah, ini. Jadi, untuk pendapatan, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia banyak yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Nah, ini bagaimana cara menghitung pendapatan nasionalnya? Karena untuk pendapatan nasional ini nanti untuk cara penghitungannya baik masyarakat yang ada di dalam negeri juga masyarakat yang ada di luar negeri ini. Nah, ini nanti ada rumusnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu tujuan untuk mempelajari pendapatan nasional. Tujuannya adalah penghitungan pendapatan nasional ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, ini. Jadi, pendapatan nasional ini bisa dihitung ya. Apakah pemasukan negara dan pengeluaran negara ini balance apa tidak. Kalau pemasukan lebih tinggi, berarti rakyatnya dibilang makmur ini. Tetapi manakala pengeluarannya yang lebih tinggi, nah ini masyarakatnya dibilang kurang sejahtera. Nah, sekarang contohnya. Dengan adanya PPKM, kira-kira untuk perekonomian negara bagaimana? Lesu ataukah berkurang ataukah mengalami surplus? Ini kira-kira bagaimana? Kalau saya lihat dari kenyataan yang ada. Nah, dengan adanya PPKM suatu contoh. Orang berjualan
khususnya makanan, ini kan dibatasi. Ya apa tidak? Ya. Nah, sekarang untuk yang misalnya buka mulai jam 9 sampai jam 3 sore. Yang biasanya punya penghasilan misalnya 200.000. Kira-kira dengan adanya PPKM, ini pendapatannya berkurang apa enggak? Ya, berkurang. Karena apa? Mobilitas lalu lintas masyarakat dibatasi. Mau enggak mau, ini kan wilayah Batu. Kira-kira masyarakat dari luar Batu tidak boleh masuk wilayah Batu. Masuknya pun harus yang pertama ada KTP. KTP-nya dilihat. Apakah KTP Batu atau enggak. Yang kedua, sudah vaksin apa belum. Nah, jadi untuk perekonomian di Kota Batu yang jelas juga lesu. Karena apa? Ini sulit untuk masuk wilayah Batu. Jadi meskipun orang berjualan tidak dilarang, tapi yang membeli tidak ada. Nah ini, inilah perekonomian yang kita rasakan saat ini. Nah ini adalah untuk penghitungan pendapatan nasional. Jadi jelas berkurang. Nah ini. Nah kemudian yang kedua, permintaan terhadap masyarakat pun juga menurun. Nah ini. Nah kita kebanyakan di sini adalah anak dari petani. Kalian merasakan apakah tidak untuk dampaknya dengan adanya COVID-19 ini? Ya, merasakan. Karena apa? Tidak ada PPKM pun untuk panen kita ini juga sulit untuk memasarkan. Apalagi dengan adanya PPKM. Nah ini. Jadi yang tadinya kita bisa leluasa untuk berjualan ini juga dibatasi. Nah ini juga menunjukkan yaitu kelesuan dalam bidang ekonomi. Akhirnya apa? Yang tadinya misalnya masyarakat untuk berbelanja dari hasil panen wis punya tujuan untuk ini. Tapi dengan adanya PPKM juga terhambat. Kemudian investasi. Ini dampak dari investasi. Nah, investasi kalau orang mau menanamkan modal tentunya juga akan dilihat. Nah, ini saya masih menjelaskan dari tujuan pendapatan nasional ini. Jadi juga akan berkurang. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, yang pertama investasi. Investasi ini juga akan berpengaruh. Yang kedua yaitu permintaan dan penawaran agregat. Penawaran agregat ini adalah yang stabil, sifatnya agregat itu tiap bulan, tiap tahun ini perubahannya tidak banyak. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi dan tabungan. Nah sekarang untuk konsumsi aja kita sulit, apalagi untuk menabung. Nah ini yang jelas akan berpengaruh terhadap yaitu pendapatan nasional. Nah ini adalah salah satu faktor yang memengaruhi pendapatan nasional. Ini nanti yang lebih rinci kalian bisa pelajari di buku LKS. Kemudian yang keempat ini adalah komponen pendapatan nasional. Nah, komponen pendapatan nasional ini untuk penjelasannya ada di bawah ya. Kok nggak muncul? Salah. Ini belum tersimpan. Belum masuk di Google Drive.
Belum masuk di Google Drive tadi. Ini garis besarnya komponen pendapatan nasional. Yang pertama adalah yaitu produk domestik bruto atau disingkat PDB. Nah, ini saya jelaskan karena ini nanti ada hitungan ya. Yang pertama, produk domestik bruto atau disingkat PDB. Ini adalah jumlah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Termasuk di dalamnya yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Nah, ini. Jadi yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Di Indonesia ini ada WNI, ada WNA. Nah, ini untuk penghasilannya baik WNI ataupun WNA yang ada di Indonesia, ini penghasilannya ikut dihitung yaitu dalam PDB. Jadi tidak pandang bulu. Baik orang Indonesia asli ataupun warga negara asing. Ini nanti masuk dalam hitungan yaitu pendapatan nasional, yaitu termasuk dalam PDB. Kemudian yang kedua yaitu produk domestik, maksudnya produk nasional bruto atau disingkat PNB. Nah, ini. Untuk PNB ini rumusnya adalah produk nasional bruto atau gross national product ya, adalah berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun. Termasuk di dalamnya yaitu barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Nah, kalau PDB tadi yang dihitung adalah penghasilan masyarakat yang ada di dalam negeri. Baik itu WNA ataupun WNI. Berarti lingkup kalau masyarakat Indonesia berarti seluruh penghasilan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Baik WNI ataupun WNA. Tetapi kalau untuk PNB ini tidak hanya yang ada di dalam negeri, tetapi termasuk yaitu WNI yang berpenghasilan di luar negeri. Ini. Jadi semuanya dihitung. Ini. Kemudian yang ketiga yaitu produk nasional neto. Kalau ada neto ini adalah penghasilan bersih. Neto itu sudah bersih. Kalau masih bruto berarti masih kotor. Karena apa? Ini penghasilannya termasuk WNA juga dihitung. Tetapi kalau neto atau disingkat NNP, ini penjelasannya adalah NNP adalah nilai pasar semua benda dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun dikurangi dengan penyusutan untuk mengganti barang-barang modal. Nah, maksudnya penyusutan ini adalah kita punya kendaraan. Kendaraan kalau lama dipakai, kira-kira nilai jualnya berkurang apa enggak? Berkurang. Berarti saat kita membeli dan saat kita menjual yang jelas nilainya sudah berkurang. Begitu juga negara. Nah, apa saja yang disusutkan? Yaitu termasuk barang modal. Nah, barang modal contohnya apa? Kalau negara. Barang modal. Termasuk apa? Kalau kalian tadi contohnya sepeda motor. Kalau sepeda motor, meskipun kalian membeli tidak dipakai, dalam 1 bulan yang jelas nilainya sudah berkurang.
Begitu juga negara. Negara ini punya barang modal. Nah, barang modal ini barang yang bagaimana? Ayo, barang modal. Nah, di sini penjelasannya ya, saya bacakan biar nanti kalian paham. Saya ulangi lagi, NNP adalah nilai pasar semua benda dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun dikurangi dengan penyusutan untuk mengganti barang-barang modal atau depreciation. Maksudnya di sini yaitu secara matematis rumus untuk menghitung produk nasional neto sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, kalau negara, nah di perkantoran besar itu kan ada mobil dinas, ya, ada mobil dinas. Mobil dinas itu bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah tentunya pegawai kalau memakai milik negara, ini juga kan juga dihitung berapa modal yang dikeluarkan. Nah saat pegawai ini sudah tidak bekerja, berarti ini barang ini kan perlu disusutkan tiap bulan. Karena apa? Biar nilainya tidak berkurang. Kalau beli 100.000 tiap bulan misalnya disusutkan 10.000. Ini yang nilai kecil saja. Saya tidak bicara yang jutaan. Kalau disusutkan tiap bulan 10.000. Kira-kira dalam 1 tahun ya, penyusutan ini besar apa enggak? Kalau dari nilai residu, nilai yang kita beli tadi, kemudian dijual, yang jelas kan rugi. Tetapi ini tidak merupakan kerugian. Karena apa? Sudah disusutkan. Nah, tiap bulan disusutkan. Ini nanti tujuannya adalah untuk mengganti dari modal awal tadi. Jadi tiap bulan itu harus ada penyusutan. Nah, ini namanya depresiasi. Jadi meskipun nanti dijual, nilainya juga akan tetap. Karena apa? Sudah disusutkan tiap bulan. Ini namanya depresiasi. Kemudian yang keempat yaitu pendapatan nasional atau NNI. Kalau nasional ini berarti sudah termasuk di dalamnya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Nah, apabila NNP dikurangi dengan pajak, nah karena tiap hari, tiap bulan kita kan membayar pajak. Nah tentunya ini juga akan mengurangi yaitu pendapatan nasional. Maaf saya tidak bisa menjelaskan kalau tidak bawa spidol karena ini merupakan hitungan, tapi ini secara garis besar saja mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi. Ya, untuk NNI yang D, untuk NNI rumusnya adalah NNP. NNP itu adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung contohnya yaitu pajak penjualan, kemudian ada lagi bea cukai dan bea impor. Nah, ini adalah produk dari pendapatan nasional neto atau pendapatan nasional bersih ini. Kemudian yang E yaitu pendapatan perseorangan. Mohon maaf ya karena kalian belum bisa menyimak, jadi mungkin saya menjelaskan secara garis besar. Nanti kalau sudah ada hitungannya, ini akan saya jelaskan lebih lanjut, lebih jelas lagi kalau sudah hitungan. Jadi kalian ini untuk pengenalan saja apa sih pendapatan nasional, biar kalian paham ya. Nah karena di sini kita perlu untuk penghitungan ya. Jadi saya sendiri menjelaskan juga agak sulit
karena di media Zoom kan kita dituntut waktunya hanya sekian. Nah, ini aja sudah hampir habis ini. Waktunya sudah habis. Yes, mohon pengertian dari kalian. Nanti kalau kalian yang di pondok mungkin punya kakak kelas, ini masih bisa pinjam buku di kakak kelas kalian, ya, biar kalian bisa baca-baca. Mungkin kalau sekarang naik di kelas 12, mungkin LKS-nya masih ada. Jadi sementara kalian bisa pinjam di kakak kelas, kalian pelajari. Nah, nanti kalau sudah hitungan, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat ya, meskipun melalui media Zoom kita tidak bisa langsung ketemu, apalagi teman-teman kalian yang di rumah. Mungkin ini juga mengharapkan untuk pandemi ini segera berakhir. Ya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada Buati, ini tidak saya tutup. Iya, enggak, teman kalian lo enggak ada. Itu enggak ada. Enggak saya tutup.